Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 29 Desember 2022. Saat ini Indonesia tengah bersiap memasuki era industri kendaraan listrik. Pemerintah pun mewacanakan akan memberikan subsidi bagi masyarakat yang melakukan pembelian kendaraan listrik. Untuk itu Komisi 7 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kesiapan infrastruktur kendaraan listrik, seperti ketersediaan tempat pengisian daya yang saat ini masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Komisi 7 DPR RI berpandangan pemberian subsidi kendaraan listrik harus memperhatikan kesiapan infrastruktur kendaraan listrik itu sendiri, khususnya ketersediaan tempat pengisian daya kendaraan listrik yang saat ini masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Data PLN menyebutkan hingga September 2022, jumlah SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum baru berjumlah 569 unit. Dengan persebaran SPKLU terbanyak di Pulau Jawa dan Bali, yaitu 502 unit, sedangkan Pulau Sumatera sebanyak 31 unit, Kalimantan 13 unit, Sulawesi 15 unit, Nusa Tenggara 6 unit, serta Maluku dan Papua yang masing-masing hanya 1 unit. Menurut anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto, seharusnya pemerintah meninjau terlebih dahulu sejauh mana kesiapan infrastruktur penunjang kendaraan listrik di seluruh wilayah Indonesia, khususnya jumlah SPKLU yang ada, dibanding memberikan subsidi pemberian kendaraan listrik. Ya berbagai cara harus kita lakukan, tapi yang utama kan yang pertama adalah bagaimana kita mengatur ya ekosistem yang baik. Ya. Jangan sampai misalnya ya contoh, kalau ekosistemnya belum tersedia, infrastruktur belum tersedia, ya mobil listrik kita tuh chargingnya di mana? Yang kedua, chargingnya pakai listrik apa? Kalau akhirnya listrik PLTU juga kan sama aja bohong. Nah ini sangat luas. Jangan ujuk-ujuk lari ke subsidi kendaraan listrik. Sebelumnya, pemerintah mewacanakan akan memberikan subsidi pemberian kendaraan listrik dengan rincian 80 juta untuk mobil listrik, 40 juta untuk mobil listrik berbasis hybrid, 8 juta untuk motor listrik, dan 5 juta untuk motor konversi. Ken dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi antara tanggal 28 hingga 30 Desember 2022. Dasko juga mengimbau masyarakat agar sebisa mungkin mengurangi kegiatan di luar rumah. Terkait adanya perbedaan informasi antara lembaga BRIN dengan BMKG mengenai perakiraan badai dan cuaca ekstrim pada akhir tahun 2022, pimpinan DPR RI menilai kedua lembaga tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk mengantisipasi cuaca yang tidak menentu. DPR RI juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari daerah yang dinyatakan rawan banjir di tengah cuaca yang tidak menentu saat ini. Ditemui di Gedung Nusantara 3 baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan komisi teknis yang membawahi lembaga tersebut akan memanggil lembaga terkait untuk melakukan sinkronisasi agar data di kedua lembaga tersebut dapat terintegrasi dengan baik, sehingga tersampaikan secara baik kepada masyarakat. Biar bagaimanapun nanti kita akan minta komisi teknis dalam hal ini yang membawahi BRIN dan BMKG untuk nanti memanggil, mensinkronkan agar kedua lembaga ini bisa saling melakukan integrasi data sebelum kemudian melemparkan ke masyarakat. Ya, kepada masyarakat yang ada di Indonesia menghadapi imbauan atau pernyataan dari BRIN maupun BMKG, ya kami menghimbau kepada masyarakat 28 sampai 30 Desember memang sedapat mungkin mengurangi kegiatan di luar rumah. Apabila memang terpaksa keluar rumah, ya agar berhati-hati dan beraktivitas seperlunya dan hindari daerah-daerah yang mungkin dinyatakan rawan untuk adanya banjir dan sebagainya. Demikian.
Selain itu, ia juga mengimbau seluruh masyarakat agar mengurangi kegiatan di luar rumah dan berhati-hati dalam beraktivitas, serta menghindari daerah yang dipetakan rawan akan bencana di saat cuaca ekstrim berlangsung. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto melaksanakan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu. Sidak dilakukan untuk memastikan stok BBM bagi masyarakat tetap tersedia selama musim mudik libur Natal dan Tahun Baru. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto melakukan tinjauan ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum untuk memastikan stok bahan bakar minyak bagi masyarakat tersedia. Selain meninjau SPBU, Bambang Hermanto juga meninjau salah satu stasiun pengisian LPG di jalur Pantura. Bambang Hermanto mengatakan, ketersediaan BBM akan terus dipantau oleh DPR. Hal itu agar masyarakat benar-benar terlayani dengan baik selama menikmati musim libur Natal dan Tahun Baru. Kita sampling secara random itu untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi stok di beberapa titik SPBU. Tujuannya adalah ingin mengetahui sampai sejauh mana kesiapannya. Ya, kita lihat dari aplikasinya, ya semuanya tergambar bahwa kondisi saat ini dalam keadaan aman, baik itu bahan bakar yang bersubsidi maupun yang tidak bersubsidi. Ya, saya kira dari dua titik ini yang kita jadikan sampel ini juga bisa mencerminkan keadaan di beberapa SPBU di tempat yang lainnya. Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patraniaga Cirebon, Rainer mengatakan, ketersediaan stok BBM di wilayah Indramayu saat ini dalam kondisi prima dan aman dalam menghadapi Nataru. Pertamina sudah membentuk Satgas Nataru 24 jam dalam memastikan ketersediaan BBM di jalur Pantura. Seluruh wilayah di Pantura khususnya dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, Pertamina secara nasional kami mengadakan Satgas Nataru. Jadi petugas kami juga selalu standby 24 jam tanpa henti. Ya, ini semua semata-mata untuk memastikan ketersediaan stok di SPBU maupun LPG dalam keadaan aman kepada seluruh masyarakat kita yang ada di wilayah. Andre, TVR Parlemen melaporkan. Rencana pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak bahkan meminta kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena menilai rencana pemerintah tersebut, maksud kami, terkesan terburu-buru dan tidak begitu matang. Lantas, bagaimanakah anggota DPR RI menilai wacana subsidi kendaraan listrik ini? Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Baik pemirsa, kembali di TVR 17, wacana pemberian subsidi sebesar 80 juta rupiah kepada masyarakat yang membeli mobil listrik dan 8 juta rupiah untuk motor listrik demi mempercepat elektrifikasi kendaraan di tanah air memicu pro dan kontra. Di satu sisi, wacana ini diyakini dapat meningkatkan animo masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik dan mengurangi emisi karbon. Namun di sisi lain, rencana pemerintah ini dinilai tidak serta-merta mendongkrak penjualan. Terlebih ada faktor lain, terutama menyangkut ketersediaan infrastruktur stasiun pengisian baterai, bengkel kendaraan listrik, hingga suku cadang yang akan menjadi pertimbangan masyarakat untuk beralih kepada kendaraan listrik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Rencana pemberian insentif untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle, baik untuk mobil maupun motor, masih dalam proses pengkajian oleh pemerintah. Pemerintah menyebut pemberian insentif atau subsidi ini merupakan salah satu upaya mempercepat transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik yang diklaim lebih ramah lingkungan. Meski demikian, ada juga yang menilai bahwa rencana subsidi pembelian kendaraan listrik tidak tepat dan hanya akan dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Lantas, bagaimanakah anggota DPR RI menilai wacana subsidi kendaraan listrik ini? Anggota Komisi 7 DPR RI, Diah Roro Esti, mendukung rencana pemerintah untuk memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik sebagai upaya menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Diah Roro Esti menyoroti banyaknya SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tidak terpakai. Mangkraknya SPKLU di sejumlah daerah akibat masih minimnya minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik karena harga kendaraan listrik yang lebih mahal dibanding kendaraan berbahan bakar fosil. Untuk itu, ia mendukung wacana subsidi pembelian kendaraan listrik agar masyarakat tertarik untuk beralih ke kendaraan listrik. Saya melihat sisi positif dari semua ini ya, bahwasanya pemerintah itu serius gitu untuk menanggapi, bukan hanya sebagai wujud untuk agar dapat memitigasi perubahan iklim saja gitu, tetapi di samping itu juga bagaimana kita berupaya untuk mendorong energi yang bersih. Kemarin negara Indonesia sebagai host country dari G20, di mana salah satu fokusnya adalah terhadap transisi energi. Lalu kemudian kita tahu Presiden Jokowi sangat serius lah gitu tentang hal ini, ditambah dari kementerian terkait, baik itu dari sektor SDM-nya, Menteri SDM hingga Menteri Perindustrian. Sementara itu, pendapat berbeda dilontarkan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto. Menurutnya, kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik, baik roda 4 maupun roda 2, tidak tepat dilakukan karena dikhawatirkan hanya akan dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas. Mulyanto menilai program subsidi yang berasal dari APBN sebaiknya digunakan untuk subsidi harga BBM, angkutan umum berbasis listrik maupun infrastruktur pendukung kendaraan listrik yang akan lebih bermanfaat. Mulyanto berharap dalam mewujudkan program peralihan energi ramah lingkungan,
pemerintah seharusnya melakukan kajian tentang skema subsidi yang tepat bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Kalau kita lihat kondisi yang ada sekarang ini ya, ini sebenarnya harga minyak dunia itu sedang turun. Dari puncaknya di bulan Juni sebesar 120 US dollar per barel, sekarang terus merosot. Sudah jauh di bawah asumsi APBN. Ini justru yang perlu disubsidi adalah BBM bersubsidi. Atau kendaraan umum, atau infrastruktur mobil listrik yang lain. Bukan mensubsidi kepada pembelian kendaraan listrik, baik mobil atau motor. Ini kan jadi jomplang, rasa keadilan kita jadi terusik ya. Terlepas dari pro dan kontra yang ditimbulkan, wacana kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik tersebut harus dikaji ulang secara mendalam. Hal ini mengingat kondisi keuangan negara yang masih terbatas. Di sisi lain, momentum pemberian subsidi ini belum tepat karena infrastruktur untuk kendaraan listrik belum merata ke semua daerah, sehingga akan menimbulkan masalah bagi konsumen. Apalagi, menurut penelitian, sumbangan emisi karbon Indonesia terhadap bumi masih sangat rendah dibanding dengan negara-negara maju, yang artinya Indonesia justru menjadi korban dari polusi global. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai tanggal 28 November 2023. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB menyiapkan skema yang jelas guna memastikan nasib ratusan ribu tenaga honorer yang tersebar di instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Informasinya sesaat lagi pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen, kembali di TVR 17. Seperti yang telah diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menyatakan hanya terdapat 2 jenis status pegawai pemerintah pada 2023 mendatang. Kedua jenis pegawai tersebut yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
Untuk itu Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB menyiapkan rencana yang jelas guna memastikan kelanjutan nasib para tenaga honorer sebelum batas waktu yang telah ditentukan di tahun 2023. Untuk lebih lengkapnya, berikut wawancara rekan kami Alfat Rizky dengan Ketua Komisi 2 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa penghapusan tenaga honorer ditargetkan akan rampung pada tahun 2023. Dengan pemerintah sudah mengusulkan ada 3 skema. Nah pemirsa seperti yang diketahui juga bahwa saat ini proses penghapusan tenaga honorer ini sudah berjalan. Nah untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia. Baik Bapak, hingga saat ini seperti apa Pak proses yang sudah berjalan untuk terkait dengan penghapusan tenaga honorer ini Pak? Sebenarnya Komisi 2 ini kan dari awal kami dilantik itu hampir setiap hari menerima aspirasi ya, kemudian penyampaian masalah terkait dengan tenaga honorer ini. Jadi ini masalah yang sudah cukup klasik dan cukup akut sebetulnya. Dan kami menemukan momentum ya, artinya bahwa pada saat pemerintah waktu itu mengumumkan bahwa tenaga honorer ini akan dihapuskan pada tanggal 23 November 2023, dan ini semuanya semakin dinamis, semakin intensif. Mereka mengadu, menyampaikan aspirasinya ke DPR. Nah oleh karena itu kami sebetulnya sudah koordinasi juga dengan lintas komisi ya. Kita sudah ada 2 kali pertemuan antara pimpinan Komisi 2, 4, 8, 9, dan 10 ya. Dan kami sepakat waktu itu untuk membentuk pansus. Nah, keinginan ini juga sudah kami sampaikan kepada pimpinan ya. Kira-kira 3 minggu yang lalu kami sudah diundang oleh pimpinan, waktu itu dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar, dan sudah disepakati akan dilakukan atau pembentukan pansus. Tinggal menunggu rapat pimpinan lagi dan dimasukkan dalam Bamus dan paripurna. Nah, dan kami sudah layangkan surat. Nah, pansus ini ditujukan adalah untuk bisa mengawal proses penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah. Kami sebetulnya dari awal sudah sampaikan kepada pemerintah bahwa kalau memang ada tenggat waktu berdasarkan PP 2049 itu ya, kita minta supaya pemerintah membuat roadmap penyelesaian seluruh yang terkait dengan masalah honorer. Jadi roadmap itu adalah isinya kira-kira solusi terhadap semua persoalan tenaga honorer yang ada selama ini, dan kemudian ke depan itu polisinya seperti apa yang fix gitu loh ya, sehingga memang tidak lagi ada muncul persoalan-persoalan baru gitu. Nah selama itu belum ada, saya kira nanti PP itu agak sulit diterapkan gitu, karena nanti akan gejolaknya. Dan memang ternyata benar, begitu kami rencana mempunyai pansus, semua sekarang instansi itu kami menemukan informasi baru. Jadi hampir semua kementerian, lembaga, dan apalagi pemerintah daerah itu sebagian besar pegawainya tenaga honorer gitu loh. Nah tiba-tiba misalnya ada Satpol PP, tiba-tiba kemudian muncul ada di tenaga administrasi di kepolisian, kemudian ada juga di Kementerian Perhubungan itu. Nah jadi ini akan sebetulnya menjadi bagus ya, artinya kami sekarang sudah mulai memetakan, bersama pemerintah juga mulai memetakan berapa sih sebetulnya sekarang jumlah tenaga honorer yang ada. Dan itu yang kami minta pada saat kami ketemu dengan Menteri yang baru, Pak Azwanas, kami sampaikan bahwa roadmap itu harus dimulai dengan melengkapi database. Ya, database-nya dulu yang ada berapa sebetulnya tenaga honorer ada ini, baru kemudian bisa kita petakan masing-masing ada di koordinasi lembaga mana, baru kemudian masuk cari solusinya seperti apa gitu. Dari teman-teman yang ada di pemerintah daerah kan juga mengeluhkan Pak terkait anggaran Pak. Jika nantinya honorer ini diangkat menjadi misalkan ASN, P3K atau apa. Nah dari kesiapan anggarannya seperti itu seperti apa Pak berarti Pak? Nah itu yang saya katakan, makanya nanti roadmap itu harus selesai secara komprehensif, termasuk masalah soal penganggaran itu ya. Makanya saya kira pemerintah juga harus sudah mulai membicarakan, Kementerian Pan RB itu juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan kami pun
nanti dalam pembentukan pansus itu akan melibatkan teman-teman di Komisi 11. Karena ujungnya ini nanti masalah anggaran gitu loh. Ya. Atau kita balik. Sebenarnya ini tidak akan jadi masalah kalau anggaran kita itu cukup. Nah, sekarang kita mencari solusi bagaimana dengan anggaran yang terbatas itu, tapi masalah teman-teman tenaga honorer bisa selesai gitu. Ya, oke. Ahmad Doli. Ya. Baik pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Anda, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Baik pemirsa, kembali lagi di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Elisa Purba. Selamat sore pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu berita terkait DPR yang akan memanggil BRIN dan BMKG untuk sinkronkan data cuaca ekstrim. Pemirsa, mari kita lihat di layar kaca Anda ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal tersebut. Peneliti klimatologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyampaikan adanya potensi badai besar di kawasan Jabodetabek, khususnya daerah Tangerang atau Banten pada 28 Desember 2022. Berbeda dengan BRIN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek memang akan terjadi hujan ekstrim, namun bukan badai. Dan menanggapi perbedaan dua lembaga negara tersebut, ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, Komisi 5 DPR RI akan memanggil BMKG dan BRIN untuk meminta penjelasan agar tak ada kebingungan di masyarakat. Menurut Dasko, kesepahaman antara lembaga negara diperlukan agar tidak menimbulkan keresahan. Nah, meski demikian, Dasko menilai baik BRIN maupun BMKG sama-sama bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya cuaca ekstrim. Di sini ada juga anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama yang juga meminta pemerintah untuk memberlakukan satu pintu bagi diseminasi informasi yang terukur tentang cuaca ekstrim, yaitu melalui BMKG nih pemirsa, sesuai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Namun demikian, Suryadi juga mengapresiasi pemerintah yang telah melakukan berbagai antisipasi terhadap cuaca ekstrim ini terkait mudik Natal dan Tahun Baru yang telah disampaikan pada saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI pada tanggal 13 Desember 2022 yang lalu. Selain itu, pemirsa, Suryadi menambahkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga berencana akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi banjir akibat hujan ekstrim. Dan sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menyayangkan sikap BRIN yang ketika menyampaikan perakiraan cuaca pada 28 Desember yang lalu. Karena Mulyanto menilai BRIN sebetulnya tidak memiliki kewenangan diseminasi atau penyebaran informasi ke publik terkait kebencanaan, termasuk perakiraan cuaca. Karena menurut Mulyanto ini adalah persoalan kewenangan BRIN dalam mendiseminasi hasil riset atau kajian ilmiah, khususnya terkait dengan kebencanaan yang dapat memicu histeria publik. Namun bagaimanapun pemirsa, kita harapkan tentunya Anda di rumah beserta keluarga semuanya dalam kondisi aman dan tetap hati-hati terhadap cuaca ekstrim yang akan terjadi hingga awal tahun depan. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu berita mengenai DPR RI yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kenaikan tarif KRL. Ini dia informasinya untuk Anda pemirsa, bisa dilihat di sini. Disebutkan bahwa Kementerian Perhubungan buka suara soal rencana kenaikan tarif KRL komuter lain. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Muhammad Rizal Wasal mengatakan, Kementerian masih mengkaji rencana tersebut dan belum bisa menjelaskan secara gamblang. Adapun juru bicara Kemenhub, Adita Irawati menambahkan pihaknya sudah melakukan survei pada awal tahun 2022 lalu. Hasilnya, dengan situasi sekarang, Kemenhub masih harus melakukan studi lebih lanjut mengenai rencana kenaikan tarif KRL. Nah, berkaca dari kondisi tersebut, pemirsa, Adita menegaskan bahwa perlu ada studi terbaru untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap tarif baru kereta perkotaan. Nah, adapun saat ini tarif KRL yang berlaku per 25 km adalah Rp3.000. Nah, tarif itu rencananya akan naik Rp2.000 menjadi Rp5.000. Sedangkan untuk tarif lanjutan KRL per 10 km berikutnya tetap di angka Rp1.000. Namun rencana tersebut ditolak oleh anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama yang menilai kenaikan tarif itu belum tepat mengingat masyarakat masih berjuang untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Apalagi Presiden Joko Widodo sempat menyatakan dan telah menyatakan akan terjadi krisis pada 2023 mendatang sehingga kenaikan tarif KRL ini tentunya akan semakin memperberat beban masyarakat. Suryadi juga merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 masih sangat tinggi, yaitu mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk di Indonesia. Dan selain itu, inflasi yang terjadi secara global turut mengkerek naiknya harga bahan pokok kebutuhan masyarakat. Dan Suryadi mengatakan bahwa KRL ini masih mengalami overload atau penuhnya penumpang di luar kapasitas pada jam-jam sibuk. Nah, kondisi tersebut tentu membuat pengguna KRL belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya. Sedangkan dari sisi keuangan, ia mencatat bahwa Kemenhub telah menggelontorkan dana sebesar Rp3,2 triliun untuk mensubsidi pengguna kereta api pada tahun 2022. Ditambah dengan dana penyertaan modal negara atau PMN yang juga telah diberikan pada PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp6,9 triliun pada akhir tahun 2021. Dan tahun ini pun PT KAI mendapatkan suntikan PMN sebesar Rp3,2 triliun. Suryadi menilai seharusnya PT Kereta Komuter Indonesia sebagai salah satu anak perusahaan di lingkungan PT KAI yang mengelola KRL harusnya turut mendapatkan manfaat dari besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah kepada PT KAI. Nah, bagaimana menurut pemirsa terkait dengan kenaikan tarif komuter lain ini? Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita dari DPR yang akan memanggil BRIN dan BMKG untuk sinkronkan data cuaca ekstrim. Juga berita dari Komisi 5 DPR RI yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kenaikan tarif KRL. Sekian dan kembali ke rekan Aldi. Terima
Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.